Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat inayahnya kepada kita semua, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan diiringi dengan kajian subuh sebagai rutinitas kita juga. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bisa menjadi bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzmanya nanti yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Al-Hikam Ibnu Athaillah, lanjutan kajian kita masuk pada hikmah yang ke-10, yaitu hikmah yang pendek namun sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari jika kita mengamalkannya dengan baik. Hikmah yang ke-10 ini berkisar tentang ikhlas, ya, amalan ikhlas. Amalan ikhlas ini memang sangat sulit untuk disampaikan, tapi lebih rugi jika tidak disampaikan. Jadi menyampaikannya adalah sulit karena untuk mengamalkannya itu sulit. Namun apabila tidak disampaikan, apabila kita tidak ketahui, itu lebih berbahaya. Maka penting kita menyampaikan dan mengetahui tentang ikhlas. Bapak Ibu sekalian tentu sudah sering mendengarkan kalimat ikhlas, dan bisa jadi Bapak Ibu semua sudah tergolong kaum atau manusia yang mukhlasin, ya. Dalam ungkapan Ibnu Athaillah ini adalah al-amalu suwarun qaimah wa arwahu wujudu sirril ikhlasi fiha. Peramalan itu atau segala amal itu, ibadah maupun muamalah, itu bentuknya kasar, bentuknya itu yang terlihat kasat mata. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Adapun rohnya adalah yang tersimpan dalam hati kita. Ini membahas tentang kalau bahasa apanya itu, IT-nya itu hardware dan software. Hardware-nya bagus, belum tentu softwarenya bagus. Softwarenya bagus, belum tentu juga hardwarenya bagus. Nah, kita mengkaji ini bahwa banyak orang yang beramal ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, belum tentu ya sesuai dengan keikhlasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang berinfak itu ikhlas betul-betul, hatinya tenang, ya, betul-betulnya rela. Karena melihat orang berinfak, dia ikut berinfak. Karena dia melihat semua sudah berinfak 10.000, dia pun maksain 10.000. Padahal kalau dia kasih 5.000 ikhlas hatinya. Cuma karena dia temannya memberikan 10.000, dalam hatinya untuk menghilangkan malu. Ini sudah turun keikhlasannya. Jadi kadang-kadang kita beribadah, sholatnya cepat-cepat, ya, ada yang lambat. Kita melihat bahwa ini kenapa sholatnya cepat ya, kalau kita biasanya nggak sampai segini, nggak secepat itu. Berarti ada ketidakikhlasan dengan kita. Bahwa orang tidak, kalau orang cepat merasa oh, begitu juga berlaku, gitu ya kira-kira. Jadi orang yang ikhlas itu selalu beruntung, ya. Dan orang yang tidak ikhlas itu
maka dia nanti akan cenderung merugi. Nah, gitu ya. Tapi kadang-kadang orang yang ikhlas itu juga bisa dibilang rugi. Kenapa demikian? Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang bersih hatinya. Ketika dia menjelaskan sesuatu pun dia menjelaskan sedetail mungkin, mulai dari positifnya sampai negatifnya. Dia menjual barang, dia jual barangnya, misalkan motor second, dia perhatikan semua mulai dari yang bagus sampai jeleknya, hingga harganya jadi turun. Nah, dia sebeli dalam kasat matanya dia berugi. Coba kalau dia tidak sebutkan aibnya, kekurangannya, dia sebutkan sedikit saja. Namun sebenarnya dia beruntung karena dia sudah membersihkan hatinya. Banyak orang yang beribadah tapi seperti itu, karena melihat orang tidak berinfak dalam hatinya, tidak seperti saya. Karena berinfak ke masjid merasa ada sedikit ada pujian, maka itu adalah mengurangi keikhlasan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagaimana dalam bahasanya ikhlas itu adalah bersih, murni, ya. Dari kalimat khalasa. Saya lihat di video kita sudah belajar tentang bahasa Arab, mana yang si 3 huruf, 4 huruf, ya. Kalau khalasa ini 3 huruf akar kata daripada ikhlas. Khalasa ini adalah murni. Khalas kalau kita ke Arab itu khalas artinya clear, ya, murni, udah selesai, ya, khalas. Atau khalis itu artinya murni. Ma'ul khalis, air murni, ya. Air yang bening, ya, air bening, air putih, bukan air putih tapi air bening, ya. Khalis. Maka kalau khalasa artinya ikhlas, akhlaso mengikhlaskan, membersihkan. Akhlaso yukhlisu ikhlaso. Al-Quran menyebutkan ada Quran surah Al-Ikhlas, meskipun di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas, namun maknanya adalah ikhlas, yaitu memurnikan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Dalam kalimat lain banyak ditemukan seperti yang saya baca itu ada 31 kata al-ikhlas dengan segala derivasinya, ya. Ikhlas, mukhlis, mukhlas. Dan itu nanti yang menjadi tingkatan oleh para ulama mengkaji bahwa dari kalimatnya ini itu adalah martabat atau derajat ikhlas seseorang. Seperti misalnya dalam surah Maryam, ibadah mukhlasah, menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau mukhlisin pada surah Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis artinya orang yang berusaha untuk ikhlas. Jadi orang yang ikhlas ini adalah salah satu hamba Allah yang tidak bisa dirayu, digoda oleh setan. Apabila kita masuk pada level ikhlas, maka kita tidak bisa digoda oleh setan lagi. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya setan itu akan menggoda kita, merayu kita, melumpuhkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali dari atas. Dari atas itu memang kesempatan kita untuk berdoa. Allah siapkan dari atas, tidak boleh setan menggoda, karena memberikan kesempatan untuk kita minta tolong kepada Allah, lalu kemudian Allah memberikan perisai kepada kita untuk tidak bisa digoda oleh setan. Salah satu untuk menghindari godaan setan selain ikhlas tadi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah ikhlas, insya Allah tidak akan bisa digoda oleh setan. Dalam Al-Quran itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan itu ketika sudah keluar dari surga, kemudian dia ada permintaan kepada Allah, izinkan saya untuk menggoda semua yang manusia untuk menjadi pengikutnya. Ya, dalam bahasanya itu la'aqa'udannahum, izinkan saya untuk melumpuhkan. Ya. Melumpuhkan itu artinya qa'ada itu mendudukkan, bahasa Arab qa'ada, ya.
Qa'adah mendudukkan. Qa'adah dengan jalasa itu berbeda. Jalasa itu duduk, tapi bisa duduk di bangku atau di kursi. Tapi kalau qa'adah, dia duduk di lantai. Ijlis berarti ijlis duduk di bangku atau di pelatar apa. Tapi qu'ud duduk, itu lesehan begini. Jadi manusia itu sudah dijanjikan oleh setan bahwasanya dia akan menundukkan, melumpuhkan manusia. Siratal mustaqim, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seberapa pintarnya pun seseorang, tapi kalau setan sudah menundukkannya, selesai, lumpuh, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang korupsi itu bukan tidak tahu dia melakukan korupsi. Bahkan di rumahnya dia mengajarkan tentang amanah, tentang bagaimana mengambil hak orang lain, hukumnya apa itu. Tapi pada prakteknya dia ditundukkan oleh setan, akhirnya dia tidak sadar. Tiba-tiba dia udah pakai baju oranye, ya, segala macamnya, ya, lumpuh, gelap mata bahasa kita. Jadi itu bahasa la'aqa'udan summa la'aqa'udannahum siratal mustaqim, ya, itu dalam. Kemudian tapi Allah mengatakan kemudian setan itu membatasi juga, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang sebahagian dari mereka. Amin ini adalah sebahagian, littaba'id. Jadi manusia itu juga tidak semuanya ikhlas. Kalau kita dalam satu komplek itu pasti ada yang tidak ikhlas, tapi tidak usah kita cari-cari, ya. Tapi karena kalimatnya minhumul mukhlasi, itu artinya sebahagian dari mereka yang ikhlas, tidak bisa digoda oleh setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita sudah ikhlas beramal atau melakukan sesuatu itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyak kalau kita baca dari literatur bahwasanya ada pembagian tingkatan ikhlas itu. Yang tingkatan yang paling bawah itu adalah ketika kita beramal, kita berharap mendapatkan sesuatu. Misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa setiap kita membaca surah Al-Waqiah di setiap hari, maka kita itu akan mendapatkan rezeki. Di pagi hari kita membaca surah Al-Waqiah, sorenya merasa kita mendapatkan sesuatu yang aneh, ini ada sesuatu yang nikmat. Kita merasa, oh ini dari Al-Waqiah yang tadi pagi, akhir-akhir gitu ya. Karena Al-Waqiah itu kan sudah sering disebut surah fakir, ya. Surah Al-Fakir. Fakir itu artinya miskin. Jadi kalau kita baca setiap hari, maka kita akan diberikan rezeki. Al-Waqiah. Kemudian juga surah Yasin. Dan kalau kita puasa Arafah, kita akan diampuni dosanya sebelum dan sesudah. Kita mengharap dalam hati kita berpahala, ya, kita harus puasa besok, ya, supaya kita mendapatkan ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, gitu ya. Kita dihapuskan dosa. Itu masih pada level ikhlas, tapi itu sudah berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hal yang hina. Kemudian ada yang ikhlas itu mengharap nanti di akhirat dia mendapatkan tempat yang nyaman. Kita berlomba-lomba ini untuk bangun pagi, kemudian kita sholat subuh, mendengar kajian, kita dengarkan itu, walaupun kadang tidak terlalu enak, kita paksakan niat kita untuk nanti mendapatkan bustan, ya, bustan, yaitu taman-taman surga, nanti kita mendapat di surga balasan. Nah, ini level yang kedua. Nah, ada pun yang terakhir, yang level yang paling tinggi adalah ketika kita melakukan sesuatu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah pada level ini, kita ikhlas, yaitu kita menolong orang karena Allah, kita ke masjid karena Allah, kita tidak akan mencari-cari mana keuntungan yang kita dapat. Kita menolong orang meskipun orang tersebut tidak pernah menolong kita, itu ikhlas. Kita menolong orang
meskipun itu lawan politik kita, itu luar biasa ya. Kita menolong orang meskipun orang tersebut pernah marah-marah, pernah memusuhi kita, itu luar biasa, itu ikhlas. Maka kalau kita sudah sampai level demikian, setan pun tidak akan menggoda lagi. Adapun kalau setan itu ditugaskan sekedar formalitas aja, dia datang dan pergi, ya, sekedar bawa laporan foto-foto, dia pergi lagi, laporan ke iblis, ya. Tapi tidak bisa menggoda manusia itu karena sebab keikhlasan. Karena kalau kita punya rasa ingin mendapatkan sesuatu, ketika kita menolong orang lain supaya kelak nanti kita dapat musibah ditolong orang lain, itu tidak ikhlas ya, tidak ikhlas. Tapi yang begitu harus selalu kita lakukan supaya nanti kita lama-lama mendapatkan level keikhlasan dalam pembahasan ikhlas atau kemurnian ibadah seperti itu. Maka tidak bisa digoda oleh setan. Ada namanya mukhlisin. Mukhlisin itu adalah orang yang berusaha ikhlas. Pada level ini kebanyakan kita yang melakukan mukhlisin. Kadang-kadang kita ikhlas di awal, di tengah enggak ikhlas. Kadang-kadang di awal tidak ikhlas, nanti di akhir ikhlas. Seorang ustadz juga kadang-kadang tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada hatinya ingin dipuji oleh jamaahnya. Ketika dia mengimami sholat, dia pilih surah yang paling bagus, kemudian dengan cengkok yang luar biasa. Niat dia supaya nanti diundang lagi, akhirnya apa ya? Supaya nanti dipromosiin lagi, segala macamnya dia pilih. Maka Bapak Ibu, kalau ada ustadz yang mengimamin, ayatnya pendek, kita yakini, kita husnuzon bahwa ustadz tersebut mencoba untuk ikhlas, ya kira-kira, iya kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kaum bapak ini nggak usah khawatir untuk jadi imam, ya. Karena dalam prinsipnya itu adalah apapun ayatnya tetap sah, ya. Jadi yang pendek, yang panjang terserah, ya. Yang penting jangan ada dalam hati saya pakai al-mu'ayguli, nada al-mu'ayguli, dan besoknya dia tambah lagi supaya lebih keren. Itu keikhlasannya berkurang. Dan jamaah juga ketika berjamaah, jadilah jamaah yang baik. Jangan ketika berjamaah asik mengoreksi bacaan imam. Ini kayaknya kopnya kurang pas, shotnya kurang pas nih. Harusnya kan sin, kok sya, sibuk. Maka walaupun dia ustadz, walaupun dia penceramah, banyak ilmunya bahwa dia tentang ahli qiraat, kalau dia jamaah tetap jamaah, tidak boleh mengoreksi, ya. Adapun kalau kita sudah diskusi, maka kita boleh ngobrol dengan ringan. Apalagi kalau kita kata-katain, ini emang imam pagi ini beda nih, bagaimana, kira-kira makin panjang ini ya. Itu pengedit imam ya. Seperti apa nih? Ini kita tidak bisa biarkan ini. Karena dalam ibadah itu masing-masing ada tanggung jawabnya. Jadilah kita imam. Nah, ketika kita sudah bagaimanapun bacaan imamnya, karena kita sudah dipercayakan kepada imamnya, ya terima sajalah, ya. Ibadah kita insya Allah diterima, ya. Cuma kita tidak mendapatkan sesuatu yang enak. Nah, kalau pengen enak itu kan sudah nafsu ya, dan seterusnya, harus kita bedakan. Maka Bapak Ibu, jika kita beramal harus bersih, maka itu yang disebut dengan ikhlas, mukhlisin. Ada mukhlasinnya adalah level tinggi, yaitu yang Allah sudah berikan keikhlasan. Namun di semua itu, apapun yang menjadi takdir kita, yang kita dapatkan, itu semua sudah kadarnya. Allah sudah memberikan sesuatu dengan kemampuan kita. Kita sebagai manusia harus ikhlas, murnikan hati kita bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana.
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita sudah ikhlas, maka inilah setan sudah terkunci, tidak ada celah untuk kita lagi, sebab kita sudah tidak ada, kita sudah tanpa pamrih ya. Tidak ada harapan lagi, tidak ada harapan lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih parah lagi jika seseorang menertibkan sholatnya untuk dia menjadi kaya, ya itu kaya tidak nyambung ya, karena memang sholat itu bukan untuk kita kaya, memang kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin tidak nyambung jika kita kaitkan dengan itu. Di dalam buku ini saya Ramadan Al-Ghuti menjelaskan bahwasanya bab yang atau hikmah yang ke-10 ini adalah lanjutan dari hikmah yang ke-9. Di hikmah yang ke-9 itu disebutkan bahwa beragamnya amalan seseorang karena sebab kondisi hati. Kalau hatinya baik, maka peramalannya baik. Atau dalam kondisi bagaimana dia memahami, dari sudut mana dia memahami kebaikannya. Tentu setelah melakukan rukun Islam, rukun iman, seperti amalan-amalan kebaikan yang lain. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bacaan Qur'annya. Maka orang yang membaca Quran itu tidak boleh memaksakan orang lain mendekatkan diri dengan baca Quran. Bisa jadi temannya dengan infak setiap Jumat, setiap hari, tapi walaupun 1000, tapi setiap waktu, luar biasa. Ada orang yang tahajud, dan kita tidak boleh menyamakan, harus sama. Dia ini sholat sunnahnya ini cuma sekali doang, ini kurang ini. Itu beragamnya karena kondisi hati seseorang. Sehingga kalau ada orang yang beramal sesuatu, maka itu bagian daripada mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Kalau kita bisa juga dengan yang lain. Ada orang kaya berinfak, berarti dengan itu dia taqarrub. Kita yang tidak punya harta, dengan cara lain kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam taqarrub tersebut, peramalan yang berbeda-beda tadi mendekatkan diri kepada Allah harus dibarengi dengan keikhlasan. Nah, ini bab yang ke-10 ini ya. Keikhlasan ini adalah pokok daripada atau ruh daripada amal kita. Tubuh kita ini adalah casingnya, kemudian ruh kita ini adalah isinya ya. Hardware-nya itu tubuh kita, tapi software-nya adalah ruh kita. Kalau ruh ini dicabut, nggak bisa gerak, badan kita kaku, mati. Nah, apabila amalan kita itu atau peramalan kita semuanya, kalau kita tidak ikhlas, maka semuanya sia-sia, haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak bisa hampa. Kalau dalam tafsir itu disebutkan, As-Sa'di menyebutkan gambaran orang yang ikhlas itu adalah seperti kalau kita di pagi hari ada matahari itu keluar masuk ke rumah kita dari jendela, kelihatan itu, tapi dipegang tidak bisa dipegang. Nah, itu amalan yang tidak ikhlas gitu ya. Nggak bisa dipegang karena memang kelihatan, tapi nggak ada harganya kalau kita tidak ikhlas dalam beribadah. Dan dalam pembahasan ikhlas ini disebutkan juga bahwasanya kita memang disuruh untuk beribadah, tapi beramal soleh, tapi dengan keikhlasan. Seperti surah Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Awalnya itu adalah wa ma khalaqatul jinna di surah Al-Ahzab. Saya lupa surahnya, ayat 52 itu. Az-Zariyat, Az-Zariyat ayat 52, bahwasanya ayat 59 ya. 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang budul ibadahnya itu adalah diukur lagi, standarnya adalah mukhlishina lahuddin, harus ikhlas. Jadi keikhlasan ini adalah pokok atau ruh daripada ibadah kita, maka kita harus jaga, kita harus tetap ikhlas, harus kita ikhlaskan, harus kita bersihkan semua, jangan sampai. Maka ini sangat beda dengan kalau kita melakukan sesuatu ada
ada keinginan yang lain, itu namanya seperti pencitraan segala macam, itu sudah jauh dari keikhlasan. Fa ba'da an arafna anna al-a'mal allati yataqarrabu bihal muslimu ila Allah, setelah kita ketahui tadi bahwasanya ada banyak ragam cara kita beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, laisat mahsuratun fil faraidil asasiyati allati tamassala arkanal Islam, maksudnya setelah sudah kita melakukan rukun Islam, bal hiya kasiratun wa mutanawwi'ah, itu banyak apanya, muadat macamnya. Kemudian kita harus disuruh untuk ikhlas. Ini kalimatnya ya. Kemudian ada dijelaskan dalam ayat ini, misalnya seperti banyak model ya, banyak kondisi untuk memberikan kita paham dalam masalah keikhlasan ini. Yang pertama adalah rajulun, seorang yang sibuk dalam kerjaannya ya, ini disebutkan nih, seorang yang sibuk dalam pekerjaannya, amilun yashtagilu fil ma'mal intahaza fursatun azana zuhur fataraka. Contohnya hampir mirip dengan yang kemarin itu, seorang yang pekerja atau karyawan yang sudah memang ditentukan waktu bekerjanya, maka dia harus tetap melazimkan dirinya agar tepat waktu, sesuai waktu yang ditentukan. Maka jika dia mengambil waktu di luar, mengambil waktu yang sebagian yang ditentukan, artinya yang sudah dikontrakkan, misalnya harusnya istirahat jam 12, dia sudah jam 10 sudah siap-siap untuk sholat zuhur, berwudu ya. Padahal masih jam 11. Dia jadikan itu alasan ya, bahwa dia baru mau beribadah. Nah, ini bagian dari orang yang tidak ikhlas. Disebut artinya haba'am mansur, sia-sia. Lalu kemudian setelah sholat zuhur dia mendengarkan kajian. Mendengarkan kajian itu bagus, tapi dia kan sudah lebih dari jam 1. Dia harusnya harus di ruangannya untuk bekerja. Maka itu disebut tidak ikhlas. Bahkan sebelumnya kita ada ulama mengatakan bahwa sampai itu disebut maksiat ya. Karena tidak bersih dalam perang, karena di dalam kewajiban di dalam yang dia lakukan amalan kebaikan ada kewajiban yang tertinggal. Maka fiqhul auliyatnya prioritasnya adalah harusnya kewajiban dulu baru yang sunnah. Kemudian ada juga orang yang menyengaja pergi ketika datang yang menagih hutang ya, gitu ya, bank keliling. Dia tahu, dia baca ritmenya ya, ketika jam 9 ini yang datang, maka dia jam 9 buru-buru, sebelum jam 9 dia ke masjid untuk melaksanakan sholat duha 2 jam ya, dari jam 8 sampai jam 10. Kira-kira udah, sekarang kan handphone sudah ada, dia tinggal WA anaknya, gimana, udah lewat belum pinjol, udah, baru dia pulang. Amalan dia yang dilakukan ini sia-sia, nggak ada bentuk amalan yang dia tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak ikhlas untuk menyelamatkan diri ya dari yang lainnya, dari lilitan hutang ya. Kemudian sampai katanya seperti misalnya seorang pembantu, bahkan di Masjidil Haram ini, di daerah Masjidil Haram, dia sudah ditugaskan untuk membantu misalkan orang yang jompo, atau dia ditugaskan untuk merawat anak seseorang yang umroh ya. Tiba-tiba dia tinggalkan itu karena sudah tidur segala macam, dia tawaf, bahkan tawafnya itu sia-sia ya, tidak ada gunanya, karena memang kewajiban dia adalah bukan itu, kewajiban dia adalah menimang anak, menjaga orang yang jompo dan seterusnya. Karena dalam keikhlasan itu, ibadah itu harus murni, tidak boleh ada kaitan-kaitan di dalamnya, apalagi harapan-harapan, apalagi ada kewajiban lain yang kita tinggalkan hanya untuk mendapatkan amalan. Apalagi juga kalau kita misalnya, kalau kita berhutang untuk umroh,
berhutang untuk umroh, lalu kemudian kita setelah pulang kita melupakan hutang kita. Nah, ini haba'an mansura, sia-sia umroh kita itu. Hutangnya harus dibayar, tapi pahalanya habis karena kita menyia-nyiakan hutangnya, melambat-lambatkan sehingga orang terzolimi akibat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi seperti contohnya pedagang, bisnis, kesibukan kita yang lain mungkin bisa disamakan, yaitu qad tajidu sahibu tijaratan aw masna. Kadang kita mendapatkan orang yang pedagang, aw masna'in, atau orang yang punya pabrik ya, punya perusahaan, yalhasu musarri'an ila amali tijari aw sina'i wa yanshitu lidzalika nishatan yazhabu bi rohatihi wa yansi aksar wazaifatud diniyati bi istisna'il arkani wal furudil asasiyati minha. Jadi sudah azan tapi seseorang masih di tempat dagangannya. Ini jangan kita gambarkan sesuatu yang berbahaya atau di dalam kondisi yang berbahaya, dalam kondisi yang tenang. Misalnya kita punya warung kedai, jangan sampai kita gara-gara kedai atau warung kita itu kita tidak sholat zuhur. Itu terlepas mau sholat zuhur di masjid atau di rumah, tapi jangan sampai kita menjadi alasan ini kan lagi berusaha ini, lagi ini juga ibadah untuk taqarrub ilallah, sama aja. Tapi karena kita melalaikan kewajiban kita, maka ibadah mencari nafkah tadi itu hilang, nggak ada gunanya, bahkan berkahnya juga akan hilang. Maka kalau di Saudi itu buat aturan, setiap azan langsung tutup, kalau tidak tutup denda. Maka banyak yang terjebak di dalam toko itu nggak sadar, daripada yang punya toko, daripada saya kena denda, ya, mending tutup paksa ya. Kemudian ada banyak lagi contoh-contoh yang keseharian kita sangat akrab ya dengan ikhlas ini. Karena kalau kita baca-baca, kita bisa mendeteksi diri kita tentang keikhlasan, tentang kemurnian ibadah kita. Kalau kita sudah paham tentang arti ikhlas itu, maka semuanya kita akan bisa deteksi sendiri tentang keikhlasan kita. Maka orang yang ikhlas itu tidak memandang, ya tadi itu murni tadi. Kalau kita lihat dari definisi yang tadi, bahwa orang yang itu tidak bisa, tidak, bagi dia orang yang kaya dan miskin itu sama. Bagi kita yang masih membedakan, ini duitnya banyak nih, ini tidak, kita fokus sama pengompol sama yang duitnya banyak, itu berarti membuktikan diri kita ini kotor ya, hati kita itu, software kita itu bermasalah. Ketika kita imam yang bagus dengan imam yang tidak bagus ada dalam hati kita membedakan, keikhlasan itu kita masuk pada martabat yang paling rendah tentunya. Ada apalagi kalau kita mengedit imam tadi, itu lebih jauh daripada keikhlasan. Kemudian kalau kita lihat juga dalam bentuk-bentuk ibadah kita, tentunya kita harus bisa mendeteksi keikhlasan dalam hati kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu ikhlas yang paling tinggi adalah tidak ada harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu masih dibagi, ada yang hanya ingin mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh berjamaah itu hanya mendapatkan rahmat. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu walaupun khairun minad dunya wa ma fiha, ya, lebih baik dari dunia dan isinya, itu ada dalam hadis. Dia tidak melihat itu. Saya ingin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin ridho Allah Subhanahu, menolong orang lain, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konsep berinfak, menolong orang itu juga ada level-levelnya. Kalau ada orang yang sangat, misalnya sekarang kalau ada ke kita
musim ya Pak ya, ada petugas yayasan itu mungkin benar atau tidak ya, fiktif atau tidak. Tolong Pak, malam ini anak yatim kita udah nggak ada makan lagi ya, atau buka bersama sore ini udah nggak ada lagi, segala macam. Nah, ini menguji keikhlasan kita ya. Ini wow, apa urusannya? Tanggung jawab buat yayasan tentu harus tanggung jawab makannya. Dalam hati itu udah salah. Kirim 10.000, 20.000 dengan m-banking kita ya, untuk melatih keikhlasan kita. Kadang-kadang kita berinfak 20.000 rasa kurang ikhlas, tapi begitu kalau kita biasakan, semakin lama 20.000 itu kecil dalam hati kita. 1.000, 2.000 langsung kita tingkatkan ke 20.000, kita latih terus. Nah, itu melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama menjelaskan bahwasanya dalam buku ini disebutkan ikhlas itu adalah maksud yang murni dalam hati kita. Dalam hati kita itu tidak boleh terkotori oleh apapun, sehingga dalam beribadah itu betul mukhlis, betul-betul bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengharapkan sesuatu, berarti ada yang bermasalah dalam hati kita, dalam apapun ya. Itu yang disebut dengan ibadah yang mukhlis. Maka Ibnu Athaillah mengatakan al-amalu suwarun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Orang yang beramal itu melakukan sesuatu kebaikan itu memang baik, belum tentu rohnya itu baik. Maka ini hanya bisa dideteksi oleh masing-masing kita, dicari mana yang bentuk yang tidak ikhlas, lalu kita perbaiki agar amalan yang terlihat itu baik dan amalan yang di dalam hati kita itu juga baik. Nah, itu kita hanya bisa mendeteksi masing-masing kita, tidak bisa menilai oleh orang lain. Kalau Kiai Haji Abdullah Ginasir mengatakan, biasanya kalau hatinya baik itu atau ruhnya baik, maka keluarnya itu juga baik, seperti katanya air yang diteko ya. Kalau di dalamnya itu susu, yang keluar susu ya. Kalau di dalamnya kopi ya. Kalau di dalamnya itu ada riya, maka ada. Nah, ikhlas ini seperti itu juga, bahwa kalau kita ikhlas biasanya keluarnya juga lega ya, di dalam terlihatnya juga lega, lookingnya good ya, jadi terlihatnya bagus. Lawan dari ikhlas itu adalah riya, sum'ah ya, ada ancamannya. Kalau kita riya, kalau kita sum'ah, ada ancamannya. Sering kita dengar bahwa khotib itu menyampaikan, nanti di hari kiamat Allah akan suruh orang yang beramal riya itu mengambil atau meminta pahalanya kepada orang yang dia tunjukkan amalnya. Nah, misalnya si A beramal melihat infak 20.000 supaya dia lihat. Nah, supaya dia lihat, nah itu riya, artinya riya, terlihat. Sum'ah artinya terdengar. Dan menceritakan supaya orang dengar kebaikan kita, itu namanya sum'ah ya. Oh, saya ini Masya Allah setelah tahajud enak rasanya baca Quran, setelah itu sahur puasanya luar biasa, itu masuk dalam kategori sum'ah ya. Atau kita bercerita supaya orang lain dengar juga dan seterusnya. Itu maka yang seperti itu Allah artinya tidak akan memberikan pahala. Dia suruh kita nanti mencari orang yang pernah kita tampakkan ibadah kita untuk mendapatkan ganjarannya, dan itu mustahil, nggak akan dapat, karena orang tersebut juga lagi disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk pendahuluan dan tentang hikmah yang ke-10 ini saya cukupkan dan saya kembalikan kepada Pak Haji Ali. Terima kasih. Terima kasih atas paparan yang baru disampaikan oleh dan menyanyi. Untuk itu mari kita masih ada waktu sampai
menit ya setelah itu. Kami silakan untuk lebih mendalami lagi, atau mungkin ada pertanyaan lain yang tidak terkait dengan masalah yang kita bahas juga. Ini baju ya. Ya Pak. Ya, saya kadang-kadang aja. Iya. Pak Ustaz, betul yang disampaikan. Ini tadi ada di awal-awal dari masalah imam, salah baca ya, kita ikhlas saja ya. Betul. Yang saya maksud gini, kebetulan makmum itu tahu tajwid dan qiraahnya. Jadi di makmum sendiri berusaha untuk ikhlas, tapi dia gimana sih ini orang-orang ini berani jadi mengaku nih, bukan menyalahkan imamnya, cuma di diri sendiri. Karena kita tahu qiraahnya, kita tahu tajwidnya, ternyata dia salah membacanya. Ya, hati nurani kita berkata ini salah, bukan tidak kita menjadi keluar dari imam, bukan, bukan menyadari. Jujur saya sendiri sering melakukan bahwa walaupun tidak saya kencangkan koreksinya, kebetulan saya ayat itu sering saya bawakan, ya saya benarin dalam hati sendiri. Ini gimana nih? Seperti ini. Iya. Baik. Dalam ini kan, kalau dalam konsep imam itu diterima atau tidaknya itu sudah murni tanggung jawab imam ya. Nah, itu kira-kira ya. Maka imam itu sebagaimana yang sudah pernah dan sering kita dengarkan, ada banyak syaratnya. Nah, bahkan yang paling apa itu ada seperti syarat yang ini panjang syaratnya ya, panjang syaratnya. Sampai kemarin kita pernah sampaikan juga bahwa di dalam komplek itu, di dalam setiap tempat itu memang ditentukan imamnya. Nah, jadi kalau misalnya ada misalnya penceramah atau ustadz yang ingin kajian, sebenarnya imam tetap itu berhak dia untuk imam meskipun penceramah itu datang. Nah, kira-kira ya begitu ya. Nah, jangan minder. Kalau imam yang sudah tetapkan memang imam kita itu. Nah, siapapun yang datang, imam kita berhak jadi imam sholat kita. Nah, dalam masalah hak, kecuali kalau memang imam penceramah itu dipersilahkan. Nah, seorang imam sebenarnya tidak boleh begitu datang langsung maju gitu ya. Nah, tidak boleh. Atau kalau dia menceramah kemas seperti misalnya sholat tarawih, sholat isyanya jangan maju, kecuali kalau disuruh. Karena ada imam tetap. Nah, nanti kita kan yang disuruh untuk sholat tarawihnya, kecuali disuruh oleh DKM masjid. Ayo silakan Pak Ustadz. Nah, itu dalam masalah adab untuk imam juga hampir seperti itu. Nah, kemudian dalam masalah klasifikasi imam itu, siapa yang paling lama di komplek itu? Ya, tahun berapa Pak? Tahun 97. Oh, masih ini 95. Kira-kira begitu. Senior. Iya, senior. Iya. Iya, itu dalam hal pemilihan imam itu sampai segitu juga. Yang fasih yang itu udah pastilah Pak ya, yang fasih segala macam. Banyak hafalannya. Bahkan ada yang siapa istrinya yang paling banyak? Kira-kira begitu ya. Kira-kira ada begitu Pak? Iya. Keluar TNI kecil dong. Iya, karena kan ada kondisi begitu Pak, kasusnya. Siapa yang paling lama? Kamu ente berapa? 97. Ini hafal Quran fasih misalnya, yang fasih lagi 97 juga. Di bulan apa? Maret. Tanggal 7 sama. Nah, maka dilihat istri kalian, kamu berapa? 1. Ini 2, berarti dia. Iya, nggak ada suit ya Pak ya. Dilihat dari itunya, gitu. Tapi sampai level fasih juga sebenarnya sudah dapat ya Pak ya. Nah, dalam hal itu
tetap harus kita ini kan sama dengan berimam dengan siapa. Apakah kita harus milih-milih? Tidak. Kalau kita masbuk, siapapun yang terakhir yang setelah sholat setelah imam sudah salam ada yang berdiri, ikuti aja sebagai imam. Nggak perlu kita apakah pasih nggak nih kira-kira? Kira-kira begitu ya Pak? Nggak perlu, karena makmum imam itu yang dinilai ya. Kita berjamaah itu, adapun dalam hati kita itu biasa saja. Tapi jangan sampai dalam hati kita ini nggak benar nih, ini kenapa kok berani banget nih imam segala macam. Jangan sampai begitu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan pemahaman kita tentang berjamaah itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, kan ada satu golongan itu bahwa dia tidak mau berjamaah dengan orang yang ahli khurafat, ya. Rasa dia tidak khusyuk sholat di Masjid An-Nasim, ya. Karena nggak sesuai sunnah, kira-kira begitu. Itu sudah parah itu. Ya, itu tidak boleh kita ikuti yang seperti itu. Nah, kalau kita ada koreksian wajar karena memang kita sudah dalam, tapi jangan sampai menghakimi ya. Kita jadi hakim sendiri ya, tidak boleh, karena itu bagian daripada jamaah. Dan kita tidak boleh seperti sampai mufarokoh, keluar dari jamaah itu ya, karena ada step-step yang sangat panjang kalau kita mau keluar dari jamaah. Jadi nah, kalau kita mau di komplek kamu juga sering Bapak Ibu, bukan berarti kita lagi menggibah, tapi cerita kasus ya. Cerita kasus itu bahwa ada orang yang kalau tidak disuruh imam merasa direndahkan. Padahal menurut dia yang jadi imam itu lebih parah dari dia. Itu yang itu salah satu kasus. Cerita dia ini, padahal ada huruf yang hilang di ujung-ujung. Ada kadang-kadang di tengah hilang hurufnya, di skip aja. Itu banyak hal yang sedemikian, itu sudah jauh daripada keikhlasan. Bahwa imam itulah yang menanggung daripada, maka imam itu memang betul imam besar ya, dimuliakan. Dialah yang menanggung dosa kita ya, tanggung jawab kita, kewajiban kita. Dan kalau kita sudah berjamaah, selesai urusan kita. Nggak ada urusan lagi. Nanti di akhirat ternyata imam kamu itu nanti diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bukan urusan kita. Ternyata kalian salah memilih imam, itu bukan urusan kita lagi. Iya. Tapi yang menjadi imam jangan ringan kaki ya Pak. Jangan sampai begitu dia berangkat ya gitu. Masuk maju ya. Berat daripada imam itu ya. Tanggungan imam itu berat. Maka kalau saya bisa memilih itu, kalau setiap ke masjid itu tidak harus imam. Kalau ada imam tetapnya, biarlah imam tetapnya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Ini Ustadz kita ini bahas hurufnya ada yang apa ini gitu kira-kira. Jadi kita juga sebagai pengurus DKM berhak ya, tidak mengurangi rasa hormat itu kepada penceramah ya Bapak Ibu ya. Hak kita itu, kecuali kalau kita kenal orangnya, memang dia hafiz, memang dia qori, dan dibanding imam kita ini masih lebih bagus penceramah yang datang ini, barulah kita gitu ya. Kalau kita sudah punya imam, tetapkan imam kita. Kan kita ada 1, 2, 3, 1 imam tetap, 2 cadangan, kan kita punya begitu ya Pak. Ada kita imam 1, imam 2, imam 3. Kalau belum ya harus kita bentuk. Siapa, jangan main maju aja. Karena imam itu tidak siapa yang duluan ke masjid ya Pak. Iya, harus ada. Kalau kita baca kriteria imam. Tapi Pak Haji, kalau kita demikian, baiknya kita biarkan saja, karena sesungguhnya pahala kita juga tidak berkurang. Saya kadang-kadang juga ada seperti itu. Fatihahnya tadi bagus kok, adapun ayatnya belepotan, biarin aja. Kan rukunnya Fatihahnya ya Pak. Ayatnya nggak masalah. Tapi kadang ada yang Fatihahnya juga enggak, ikhlaskan.
ikhlaskan. Kita ikhlaskan, kemudian nanti kalau ada rapat besar, kita tunjuk satu imam yang menurut kita fasih. Kalau sudah di SK-kan, jangan lagi imam-imam yang merasa bisa ini maju lagi, ya. Ditetapkan. Iya. Iya. Ya gitu. Karena itu kecuali kalau tidak ada, jangan juga dibiarin. Iya. Jangan juga dibiarin. Akhirnya sholat subuh gagal. Iya. Begitu ya. Iya. Begitu. Salam. Penceramah atau yang datang untuk ini, ya insya Allah kita sudah ada ini namanya Ustaz. Nanti pekan keempat itu ada nih Ustaz yang tetap sebagai pengisi pengajian Sabtu dan Ahad. Nanti pekan keempat yang mereka udah ini jadwalnya untuk jadi penceramah, tapi nggak mau jadi imam, nggak ada. Jadi yang imam dia tetap dari internal ini aja. Di pekan keempat nanti kita berikan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berada di tempat umum, jadi kadang-kadang misalnya lagi di mall atau di mana gitu kan, di terminal gitu kan, di bandara, kan kadang-kadang untuk jadi imam kan salingnya kan itu kan kita nggak tahu kita bacaannya. Seseorang imam itu bacaannya karena kebiasaan di ujung ayat itu kan panjang 2 sampai 6 harakat kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kadang-kadang ketika dia baca qul huwallahu ahad, bisa dikasih qul huwallahu ahad. Iya. Kita nggak tahu banyak saling ini aja. Kemudian yang terakhir bisa masalah keikhlasan ini kan kadang-kadang kita beribadah ini kan untuk mencari ketenangan ya, kalau bersolat tenanglah kita melaksanakan kewajiban kita gitu kan. Tapi apakah salah juga kalau kita setelah sholat tuh menimbulkan rasa kegelisahan dalam kita? Tadi ini ikhlasnya ayat atau bacaan kita ini benar kayak kan? Akhirnya timbul rasa harap cuma tidak kan? Nah itu kan keikhlasan tadi terjadi jadi kita jadi asing-asing kan? Jadi rasa was-was lah gitu, terima atau enggaknya ibadahnya. Kita aja semua. Baik. Tentang tadi kalau kita keramaian di rest area atau bagaimana di tempat manapun kita, di mall, dalam hal memilih imam itu kita lihat kita ya Pak. Kalau kita itu dirasa beres bacaannya, jangan menunjuk orang. Takutnya seperti yang Pak Haji bilang, lebih parah lagi nanti. Tapi kalau memang kita juga parah, boleh menunjuk orang karena sama-sama parah, misalnya begitu. Kira-kira. Jadi maksudnya tadi adab imam itu ya, kalaupun orang misalnya penceramah itu fasih bacaannya, dia datang, dia nggak boleh langsung maju. Itu adab. Kecuali kalau silahkan Pak Ustaz, baru maju. Itu juga ustaznya boleh menolak, boleh tidak ya Pak. Ini ustaznya mau aja, itu nyinggung orang lagi ya Pak. Ya kira. Maka jangan disuruh kalau tidak memang tidak qualified ya imamnya ini. Jadi kalau di mall, di perjalanan, kalau kita misalnya menurut kita sudah tasheh kita ya, sudah tahsin Al-Quran di masjid kita melakukan perjalanan, di perjalanan seperti di rest area ada musola, kita sholat, jangan menyuruh orang untuk jadi imam, kita yang jadi imam. Itu boleh. Itu tidak su'ul adab ya, itu husnul adab ya. Karena banyak kejadian ternyata setelah berjamaah imamnya parah, kecewa makmumnya kan. Dia yang menyuruh tadi kecewa sendiri, dia yang nyuruh. Iya. Ternyata kamu nggak bisa, dia bilang begitu. Padahal dia yang nyuruh. Nggak usah kita kamu aja. Kalau kita merasa memang sudah tahsin, sudah lumayan lah, ya jangan, nggak usah disuruh orang. Boleh begitu, kita langsung maju. Kemudian kalau kita misalkan ada rasa, itu koreksi ya Bapak, koreksi bahwa kadang-kadang
Ada yang tidak bisa tidur gara-gara merasa bahwa amalnya tidak diterima. Nah, itu kegelisahan itu tidak masalah. Bagi bahwasanya kegelisahan itu koreksi sebenarnya buat kita untuk nanti beramal ibadah lebih bagus lagi, daripada kita tidak ada sama sekali, merasa bahwa sudah sholat subuh selesai masuk surga gitu. Itu terlalu husnuzon ya. Terlalu berbaik sangka, pede ya. Bahwasanya kita nanti harus muncul rasa koreksi setiap hari, koreksi terus. Tapi jangan sampai melakukan kebaikan itu awalnya kita ini takut ria nih, nggak apa-apa ria dulu. Karena amal itu didahului ria dulu, setelah ria barulah nanti ikhlas. Kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau kita ngaji nih, kita sholat, biasanya kita nggak pernah sholat sunnah qobliyah, kita sholat sunnah qobliyah. Nanti takutnya di sini sama teman, saya nggak pernah sholat sunnah. Beranikan aja. Sholat sunnah. Habis itu nggak pernah pakai peci. Kita pakai peci ya. Takut dibilang ria, nanti beranikan aja. Di awal kita merasa gagah, tapi akhirnya nanti biasa aja. Itu mungkin udah masuk ikhlas itu ya. Seperti tadi infak 20.000 itu kita merasa wow banget gitu ya, Pak. 20.000. Akhirnya 20.000 biasa aja. Itu berarti kalau sudah biasa aja itu ikhlas itu udah. Umroh itu biasa aja, perjalanan biasa ya. 7 hari, 9 hari, 11 hari biasa aja, bukan hal yang harus begitu pulang cerita panjang lebar ya kan. Itu kalau sudah dia pulang pergi biasa aja, itu berarti keikhlasannya tinggi itu. Biasa aja, pergi pun orang nggak tahu. Pulang pun dia orang nggak tahu, itu luar biasa. Pulangnya tahu karena nggak kelihatan. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang sampai video call dari Masjidil Haram ya. Ini lagi di hotel yang depan itu Pak. Itu Ka'bah tuh, mau lihat nggak katanya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Saya ini sajadahnya ngadap sana nih, itu Ka'bah itu Pak. Masya Allah, alhamdulillah, berkat Allah, kira-kira begitu ya. Memang pujian semua Pak, tapi dalam hati dia muncul ria. Semua itu kosong Pak, habis. Iya, kosong. Walimah buat besar-besaran kosong. Hati-hati Bapak Ibu. Walimah itu sabar, tidak lain tidak bukan artinya syukuran ya Bapak. Jangan sampai kita untuk agar orang tahu kalau kita ini haji ini setelahnya ya. Iya. Setelah orang mengatakan tidak lagi Pak Saleh ya Pak, misalkan Pak Haji Saleh gitu, setelah ini Pak. Itu sudah ria, itu udah masuk dari Pak. Jadi tidak masalah kita gelisah Pak, karena memang kegelisahan itu bagus untuk mengoreksi amalan kita agar semakin ikhlas ya. Jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Bahkan dalam tasawuf itu juga itu yang disebut dengan apa yang kalau udah nggak sadarkan diri itu karena mengingat Allah itu ada sampai tidak dihukumi lagi ya, kayak orang yang gila ya, kalau tapi menurut kita itu gila tapi majbur ya. Wali majbur ya, dalam tingkat itu wali majbur itu kita juga harus yakini bahwa ada level-level tertinggi yang sehingga di luar akal kita, makom-makom itu, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang menurut akal sehat kita tidak lagi sesuai. Tapi kita tidak boleh itu menghina, mencaci, biar itu urusannya. Urusan kita urus ya. Demikian. Baik, ada tambahan lagi? Baik, karena sudah lewat 10 ya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat menjadikan berkah buat kita semua dan keluarga. Mari kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.